buka firman Tuhan kita di dalam Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayat 26. Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayat 26. Mari kita baca secara bergantian ayat firman Tuhan ini. Judulnya Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sampai di situ. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada hari ini tentang salib atau salibkan dia. Seruan, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa sampai Yesus disalibkan? Mengapa sampai Yesus disalibkan? Apa yang menyebabkannya dia disalibkan? Mengapa sampai dia disalibkan? Mari kita melihat peranan beberapa pihak yang membuat Yesus disalibkan. Pihak pertama kita melihat ada para imam-imam kepala dan tua-tua. Ya. Ada para imam kepala dan tua-tua Israel atau pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Ya. Peranan mereka, apa peranan mereka? Mereka menangkap Yesus. Menangkap Yesus dan mereka menangkap Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus untuk diadili. Karena mereka ingin membunuh Yesus. Tetapi tentu harus ada dasar hukumnya. Harus melalui pengadilan
Tuhan, mengapa mereka menangkap Yesus? Mengapa mereka mau membunuh Yesus? Karena mereka iri hati, dengki. Jadi karena dengki, mereka mau membunuh Yesus. Padahal kalau kita lihat di dalam kehidupan Tuhan terhadap mereka, Yesus nggak pernah berbuat yang jahat kepada mereka. Yesus adalah orang yang baik. Ya, walaupun kadang-kadang memang dia mengeritik ajaran-ajaran mereka yang tidak benar, kehidupan mereka yang tidak benar. Yesus mengeritik ketidakbenaran, tapi Yesus tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Tetapi mereka dengki, iri hati ketika melihat Yesus berhasil dalam pengajaran, berhasil membawa banyak orang datang kepada dia. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu Yesus mulai terkenal sampai sana sini, dan akhirnya membuat mereka dengki, iri hati. Lalu mereka mau membunuh Yesus. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang iri hati, dengki itu sangat berbahaya. Iri hati, dengki itu bisa membuat kita berbuat yang tidak baik. Walaupun orang itu tidak berbuat yang jahat kepada kita, tapi kita bisa saja berbuat yang jahat kepada dia kalau kita dipenuhi dengan iri hati dan dengki. Saya baca sebuah buku, orang yang hidup dengan dipenuhi rasa iri dan dengki, orang itu tidak akan pernah bisa hidup bahagia, saudara. Tidak akan pernah hidup bahagia, karena dia akan selalu merasa tidak enak dalam hidup dia. Melihat orang lain berhasil, dia merasa tidak enak. Bahkan melihat orang yang baik, dia pun tidak enak. Bahkan melihat orang yang tidak baik pun, tapi berhasil di hidupnya, dia juga tidak enak. Dia selalu iri, dengki hati dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa Yesus disalibkan? Peranan daripada para imam, kepala dan tua-tua, pemimpin-pemimpin agama, karena iri hati, dengki. Inilah yang membuat Yesus disalibkan, karena ada peranan dari pemimpin-pemimpin ini yang iri hati dan dengki. Saudara-saudara, yang kedua, kita mau melihat peranan orang banyak. Bagaimana peranan orang banyak? Apa peranan orang banyak terhadap penyaliban Tuhan Yesus? Yaitu mereka gampang dihasut. Siapa yang menghasut? Yaitu para pemimpin agama ini, para imam-imam ini, kepala tua-tua Israel ini. Mereka lah yang menghasut orang banyak ini. Dulunya orang banyak ini adalah orang-orang yang mengagumi Yesus. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai, mereka bersorak, haleluya anak Daud, haleluya, hosana, inilah raja yang akan datang, raja. Mereka mengagumi Yesus, mereka meninggikan Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan diperhadapkan pada Pilatus, mereka dihasut oleh para imam dan tua-tua ini, akhirnya berubah. Lalu mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Karena mereka
termakan hasutan. Saudara-saudara, ini dihasut. Berarti ini adalah bukan dipaksa. Para tua-tua, para pemimpin agama tidak memaksa orang banyak. Tapi mereka kena hasutan. Dihasut. Ya. Dihasut itu artinya, saudara, dibelokkan pikiran mereka, dibelokkan hidup mereka, dibelokkan keinginan mereka. Mungkin dengan berbagai cara-cara. Karena kita lihat tadi, para pemimpin agama ini menuduh Yesus dengan tuduhan-tuduhan. Mungkin dengan berbagai isu yang mereka sampaikan, mereka menghasut kepada orang banyak ini. Akhirnya mereka berubah. Saudara-saudara, saya mau tanya, siapa yang salah di sini? Orang yang menghasut atau orang yang terhasut? Nah, memang dua-duanya salah. Orang yang menghasut, memang mereka sudah mau dengki dengan Tuhan Yesus. Tapi orang banyak ini kenapa mau dihasut juga? Mau terhasut juga? Gitu. Begitu gampang mereka berubah. Begitu gampang mereka yang tadinya ini hosana lalu tiba-tiba berubah salibkan. Begitu gampang mereka berubah karena hasutan. Mungkin karena mereka memandang wibawa para imam-imam itu, ya kan? Kalau kita lihat memang mereka berwibawa sekali, pakai bajunya yang besar gitu ya. Lalu kan masih ada kan gambar-gambar itu kan, bahkan di Israel itu masih ada yang gaya-gaya kayak gitu. Mungkin Pak Alai yang pernah ke Israel mungkin pernah ketemu kali ya. Yang jenggotnya panjang-panjang, macam-macam gitu kan. Mungkin di bawah sekali gitu ya. Apalagi 2000 tahun yang lalu kan, agama kan masih sangat kental banget kan. Monokrasi itu masih sangat kental sekali ya. Seperti itu kan. Jadi mungkin di bawah mereka begitu hebat di hadapan para orang banyak ini, ya kan? Para imam-imam, apalagi yang tua-tua gitu kan. Ya, kalau di sana itu orang tua-tua itu dihormati, saudara ya. Sangat-sangat dihormati di lingkungan orang Israel itu. Orang tua itu dihormati banget gitu. Ya, tapi nggak tahu ya, hari-hari ini sudah mulai berubah saya nggak tahu di kalangan orang Tionghoa masih nggak menghormati orang tua sekarang ya. Apa sudah berubah ya? Kayak lah. Lokusi kayak lah gitu. Jadi penghormatan kepada orang tua itu sudah, ya kau tahu apalah, kau ini sudah tua ya, kau ngerti apalah, ya kan? Sekarang udah banyak berubah seperti itu ya. Kadang-kadang hati saya juga sedih ketika ketemu anak-anak muda gitu kan, ketemu orang-orang yang masih muda. Kadang-kadang seperti kita ini dianggap dicuekin, nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa gitu. Penghormatannya itu sudah ya banyak memudar ya. Ya mungkin zaman-zaman sekarang lah mulai banyak memudar. Tetapi saudara-saudara, di zaman itu tua-tua Israel itu sangat dihormati. Perkataan-perkataan mereka itu sangat-sangat disanjung tinggi, dihormati, dibawa mereka. Sangat dihormati. Oh, kalau zaman saya, ya kita orang Tionghoa, kalau bapak ngomong, mama ngomong, tidak boleh kita nyaut. Tidak boleh nyaut. Walaupun benar salah, tidak pusing. Yang penting jangan nyaut gitu. Diam dengar. Kalau zaman sekarang ya, belum ngomong aja sudah diperdebatkan. Ya, nggak tahu lah teori apa mereka sampaikan. Belum ngomong kita udah teori, mereka lebih pandai dari kita, ya.
bukan salah benarnya, maksud saya ini di sini penghormatannya. Ya, penghormatannya sudah mulai berubah. Tapi zaman itu tidak. Tua-tua Israel itu sangat-sangat dihormati. Pendapat mereka, keputusan mereka sangat-sangat dihormati. Nah, lalu saudara-saudara, mungkin dengan wibawa mereka yang seperti itu mempengaruhi orang banyak. Dan akhirnya mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Karena ini yang berkata ini kan tua-tua nih, yang menghasut ini tua-tua nih, yang provokator ini tua-tua nih, yang provokator ini para imam nih, orang-orang yang diakui nih, yang hebat nih. Ya, akhirnya mereka terhasut, saudara-saudara. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya hari-hari ini, memang kita menghormati ya orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang memiliki jabatan mungkin seperti para imam dan sebagainya, orang-orang yang mungkin pinter pendidikan, mungkin perkataan-perkataan mereka kita hormati. Tetapi ingat, orang banyak ini lupa dengan isi hasutannya. Apa yang dikatakan oleh para tua ini salah, tapi mereka mengikutinya karena melihat mungkin posisi mereka, kuasa mereka, kehebatan mereka, tanpa menyelidiki benar tidak, layak tidak Yesus disalibkan di sini. Mereka tidak kritis di sini. Mereka tidak melihat kesalahan apa ada pada Yesus sehingga Yesus harus disalibkan. Dan apakah Yesus orang jahat? Yesus sudah hidup dengan mereka 3,5 tahun, saudara-saudara, kurang lebih. Yesus pernahkah mencuri? Yesus pernahkah membunuh? Yesus pernahkah berzina? Yesus pernahkah berbuat dosa yang besar di hadapan mereka yang layak untuk dihukum mati? Tidak. Mereka tidak melihat isi hasutan yang salah itu. Mereka hanya melihat dari bungkusannya, tidak melihat isinya. Dan akhirnya mereka terhasut. Kemudian saudara-saudara, mereka juga tidak memiliki prinsip kebenaran. Orang banyak ini tidak memiliki prinsip kebenaran. Mereka berubah. Yang tadinya mereka mendengar Yesus, mengikuti ajaran Yesus, bahkan mereka takjub dengan pengajaran Kristus. Tapi tiba-tiba ketika dihasut oleh oleh para imam dan tua-tua ini, berubah. Artinya mereka gampang berubah. Cui fung chor, ikut arus dan gampang berubah. Saudara-saudara, kita memang hidup fleksibel seperti air. Ya, hidup ini seperti air mengalir. Fleksibel kita hidup ini. Tetapi saudara, di dalam kebenaran tidak ada istilah fleksibel bagi kita. Amin. Di dalam kebenaran tidak ada fleksibel dalam hidup saya dan saudara-saudara. Kebenaran tetap harus kita pegang. Kebenaran nggak boleh dikompromikan dalam hidup kita. Oh, nggak apa-apa. Korupsi sedikit-sedikit boleh. Oh, nggak apa-apa. Bohong demi kebaikan boleh, kan gitu. Oh, nggak apa-apa. Ya, sembah-sembah sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa. Supaya orang lain senang dengan saya, supaya saya tidak berkelahi dengan orang lain. Nggak apa-apa. Iya.
Dikit-dikit tidak apa-apa. Ya. Nah, saudara-saudara, kita harus mempunyai prinsip hidup. Kebenaran tetap harus ditegakkan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Tidak boleh dikompromikan dalam hidup kita. Amin. Walaupun memang sulit melakukannya. Mari kita beri semangat dulu untuk kita. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang menyebabkan Yesus disalibkan, yaitu orang-orang yang gampang dihasut itu, dan juga orang yang tidak berpegang pada kebenaran itu. Prinsip kebenaran berubah itu. Kemudian kita lihat lagi, yang menjadi peranan di sini adalah Pilatus. Mengapa Yesus disalibkan? Karena ada peranan Pilatus juga di situ. Kenapa Yesus disalibkan? Karena hukum sudah tidak berfungsi lagi di situ. Hukum tidak lagi berfungsi di situ. Kenapa? Karena Pilatus sendiri tahu bahwa Yesus tidak layak dihukum mati. Sampai Pilatus berteriak, apa salahnya orang ini sehingga saya harus menghukum dia hukuman mati, menyalibkan dia. Tapi mereka tidak beri alasan. Mereka bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia. Jadi hukum tidak lagi berfungsi di sana. Tidak ada lagi fungsi hukum di sana. Dan seharusnya Pilatus itu adalah penegak hukum di sana. Penegak hukum. Seharusnya Pilatus berkata tidak bisa disalibkan karena Yesus tidak bersalah dan tidak ada kesalahan yang selayak untuk dihukum mati. Lalu apa yang dilakukan Pilatus? Pilatus melarikan diri gara-gara istrinya kasih tahu bahwa tadi malam ada mimpi yang tidak enak, yang membuat dia menderita. Jangan mencampuri urusan orang ini. Tugas dia kan? Karena dia tegakkan kebenaran kan? Nah, gara-gara istrinya mimpi tidak enak, lalu dia ikut apa kata istrinya. Lalu dia ambil air, basuh tangan, lalu berkata, aku tidak bertanggung jawab terhadap darah orang ini. Dia melepaskan tugasnya. Dia tidak berani menegakkan hukum di situ. Lalu siapa lagi yang bisa tegakkan hukum di situ? Yang nggak ada lagi. Karena hakimnya dia di situ. Hakimnya sendiri melarikan diri. Tidak berani menegakkan kebenaran di situ. Apalagi ketika dia melihat kerusuhan mulai terjadi, kekacauan mulai terjadi. Akhirnya dia tidak berani mengambil keputusan, menegakkan kebenaran. Saudara-saudara, betapa banyak kita juga orang Kristen seperti itu ya. Ketika tidak ada masalah, tidak ada persimpangan jalan, tidak ada serangan, ya sudah, kita tegakkan kebenaran dalam hidup kita. Tapi ketika ada tantangan, pergumulan dari sekeliling kita yang tidak setuju dengan kita, yang menyerang ketika mau hidup benar, kita mulai kompromi. Kita mulai melarikan diri. Tidak lagi berani membela kebenaran dalam hidup ini. Betul tak? Betul? Saudara-saudara boleh cek sifat saudara-saudara. Ketika saudara-saudara berada di tengah satu orang
saudara-saudara bicara, mungkin saudara berkata, ini benar, ini harus begini, ini benar, ini kebenaran. Tapi ketika saudara-saudara berada di 10 orang, dan saudara-saudara itu, dan 9 orang, saudara-saudara orang 10, dan 9 orang itu berkata, itu tidak benar, padahal menurut saudara-saudara itu benar. Bagaimana pendapat saudara-saudara setelah 9 orang berkata itu benar? Apakah saudara-saudara itu berkata, ya, itu benar, tanpa saudara-saudara menyelidiki lebih dalam lagi apakah itu benar atau itu salah? Ya. Penilaian secara objektif dengan subjektif itu berbeda. Objektif itu artinya memang betul itu benar. Tapi kalau subjektif itu biasa dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya. Amin. Apakah demokrasi itu betul-betul benar? Belum tentu. Terbukti orang banyak ini salah. Mungkin ada ribuan orang di sini, semua bilang salibkan Yesus. Benarkah salibkan Yesus? Benar atau salah? Terbebas dari segala yang dilakukan, terbebas dari segala keiri dengkian. Benarkah secara hukum Yesus harus disalibkan? Tidak. Tidak. Tidak ada hukum, tidak ada dasar hukumnya Yesus disalibkan. Tidak ada. Pilatus sendiri sebagai pemegang hukum mengerti ini. Tapi karena desakan orang banyak, akhirnya Yesus disalibkan. Kemudian saudara-saudara kita lihat mengapa Yesus disalibkan. Itu karena memang pilihan orang banyak itu sendiri. Ya, Pilatus mencoba menawarkan, ya, mungkin supaya dia tidak terlalu ini kan, ya terlalu terpojok gitu kan, karena dia tahu ini orang ini tidak salah. Dia mencoba gitu kan, tapi dia tidak berani berkorban sampai lebih dalam lagi, tidak berani menegakkan kebenaran lebih kuat lagi. Akhirnya dia mengalah gitu ya. Dia mencoba menawarkan. Ini antara dua ini. Satu, Yesus Barabas, terkenal jahatnya, bukan terkenal baiknya, terkenal jahatnya. Ada nggak orang yang terkenal jahatnya? Ketika kita dengar namanya, oh udah tahu ini pembohong. Ketika dengar namanya, oh ini penipu. Oh ya. Yesus Barabas ini terkenal jahatnya, sedang berada dalam penjara. Berarti ini karena terkenal jahatnya, ya berarti ini penjahat kakak, saudara-saudara. Dikenal oleh semua orang, penjahat kakak. Lalu dia katakan, mana yang harus saya bebaskan? Karena ini ada tradisi di sana, di hari raya itu membebaskan, seperti mungkin dapat remisi lah. Kalau kita di sini kan ada remisi ya, mungkin bentuk di sana adalah pembebasan satu orang atas pilihan orang banyak. Mungkin secara logika, siapa yang dibebaskan? Satu ini penjahat banget, satu ini orang yang baik. Ya, walaupun ada kritik-kritik sedikit tentang kebenaran, ya tetap lebih baik jauh 100% terhadap orang yang jahat ini. Mana yang dipilih? Harusnya logika berbicara di sini. Yesus yang harus bebaskan. Tetapi aneh, mereka memilih Yesus Barabas yang dibebaskan. Bahkan ketika diancam oleh Pilatus, saya tidak tanggung dosanya, kalian yang tanggung dosanya, seperti begitu sederhananya. Mereka berkata, kami
tanggung dosanya. Bahkan bukan hanya kami yang rela tanggung dosanya, sampai anak kami pun rela tanggung dosanya. Hebat banget ya. Dendam banget dengan Yesus ya. Orang banyak ini. Aduh, kadang-kadang saya sedih lihat manusia. Tapi inilah manusia. Inilah karakter manusia yang penuh dengan dosa ini, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, kalau saudara-saudara terlalu mengandalkan manusia, saudara-saudara akan kecewa dalam hidup ini. Amen. Karena memang di dalam Alkitab, barang siapa yang mengandalkan manusia, terkutuklah dia. Karena manusia itu bisa saja seperti itu, saudara. Siapapun dia, bisa saja. Tapi mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak seperti itu. Orang-orang sekeliling kita tidak seperti itu. Berarti kita juga pesimis dengan manusia. Amin, saudara. Tetapi kenyataan ada. Kenyataan ada. Orang-orang banyak ini bisa saja mereka katakan salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Logika sudah tidak ada lagi di situ. Hukum juga tidak ada lagi di situ. Aneh kan? Aneh bin ajaib. Bisa seperti itu. Kalau peristiwa ini terjadi, mungkin kita geleng-geleng kepala. Ngapa ya? Orang ini sudah gila kali mereka ini. Kok bisa kayak gitu? Aneh bin ajaib kan? Tetapi itulah yang terjadi. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Terakhir kita melihat bagaimana peranan Yesus. Peranan Yesus sehingga penyaliban ini terjadi. Kita tahu Yesus diserang sudah habis-habisan. Baik dari para imam, para tua-tua, maupun dia ditangkap. Oleh Pilatus sendiri tidak berani lagi membela dia. Ya, dan orang banyak juga kegilaan, sudah gila istilah orang. Ya, gila kan sudah kan? Ini sudah gila. Orang baik mau disalibkan gila sudah. Orang yang tidak bersalah mau disalibkan gila sudah. Bahkan berani menanggung dosanya gila sudah. Mungkin kita berkata, ya Yesus mau pian loh, mau nyimbela nilea, mau nyimpong nia. Sehingga kamu disalibkan itu tidak ada orang yang bela kamu lagi. Semua orang tuh hantam kamu. Dari atas sampai ke bawah semua hantam kamu. Tidak ada lagi yang bela kamu. Sehingga kamu ini harus disalibkan. Tapi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebenarnya peranan Yesus dalam penyaliban ini, Yesus menyerahkan diri untuk disalibkan. Yesus bukan terpaksa disalibkan. Yesus bukan juga tidak bisa melawan untuk disalibkan. Sebenarnya Yesus sudah tahu. Sejak di Taman Getsemani, Yesus berdoa sampai peluhnya seperti darah. Dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap. Bahkan ketika dia bertemu dengan Yudas Iskariot, dia sudah tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Dia sudah tahu peristiwa itu akan terjadi. Tapi dia masih menyerahkan dirinya dan tidak melarikan diri. Ya, mungkin kita tidak berkata lah, misalnya dia kan maha kuasa, maha apa, melarikan diri aja deh. Pergi dari Yerusalem deh, pergi ke Galilea deh, pergi ke Samaria deh, pergi kemana deh. Bisa saja kan? Kalau dia mau melepaskan diri dari hukuman ini, atau melepaskan diri dari penyaliban ini. Tapi tidak. Dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Demi apa? Demi dosa saya dan saudara-saudara. Demi mengampuni kita semua. Supaya kita ini memiliki surga. Supaya dosa kita diampuni. Supaya ada jalan pengampunan. Ketika Yesus dituduh
Ketika Yesus dibilangi, "Engkaukah raja orang Yahudi?" oleh Pilatus, Yesus berkata, "Engkau sendiri mengatakannya." Artinya Yesus mengakui itu, dia memang raja yang akan datang. Dan dia memang raja orang Yahudi. Nanti saudara-saudara akan lihat, dari sekarang dia sudah jadi raja secara rohani. Nanti saudara-saudara akan lihat secara fisik, dia akan menjadi raja di Yerusalem. Ketika kedatangannya yang kedua kali dalam membangun kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus dituduh bermacam-macam tuduhan, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Muncul semua tuduhan, muncul semua fitnah-fitnah terhadap Yesus. Banyak sekali fitnah, banyak sekali tuduhan-tuduhan palsu. Tapi Yesus tidak menjawab mereka. Sebenarnya Yesus bisa membela diri. Ya, kalau mungkin kita itu ya, nice stunning ya sudah ya. Misalnya kita tidak mencuri, kita dituduh mencuri. Nice stunning nggak kita? Naiklah. Kita tidak berzina, kita hanya lewat di sentap saja di situ gitu ya. Tiba-tiba pulang ke rumah, istri sudah ngamuk-ngamuk. "Oh pasti itu main perempuan di sana." Padahal hanya lewat doang. Ayah ketawa. Lewat saja, tapi dituduh macam-macam. Kebetulan ada kafe, masuk kafe kali kamu di sana, main perempuan kali, minum-minum kali sana, macam-macam. Namun enggak bapak-bapak yang tidak dilakukan, lalu dituduh macam-macam. Yesus dituduh macam-macam, tapi Yesus diam saja. Dia bisa saja membersihkan namanya. Dia bisa saja melawan segala tuduhan-tuduhan yang ada pada dia. Tapi dia diam saja. Mengapa? Karena dia memang menyerahkan diri untuk disalibkan. Amin. Beri semangat dulu. Dia bukan terpaksa atau dipaksa oleh pihak manapun. Tidak. Tapi dia betul-betul menyerahkan dirinya untuk menjadi jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa bagi yang percaya padanya, jalan menuju sorga bagi yang mau ke sorga tentunya, yang tidak mau ya sudah. Begitu. Yesus menyerahkan diri. Kalau Yesus tidak menyerahkan diri, tidak ada lagi jalan keselamatan bagi kita hari ini. Amin. Tidak ada perjamuan kudus pada malam hari ini kalau Yesus tidak menyerahkan diri, disalibkan untuk saya dan saudara. Maka kita bersyukurlah, berterima kasih, dan marilah kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, hidup pertobatan dari segala dosa dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.